Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kembali lagi bersama mata pelajaran saya, yaitu PAI. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berbaca doa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul tentang perbuatan zina pada surat Al-Isra ayat 17 surat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 24 surat kedua. Kemudian pengertian zina. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fik jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Dalil perzinahan ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukumnya bagi pelaku zina yang belum menikah yaitu gairu muhsan didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali, sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rojam. Rojam dari segi bahasa berarti melempari batu. Kemudian zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rojam. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, zina diartikan sebagai asusila yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan. Kemudian sebagian ulama juga mendefinisikan zina dan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Adapun waktu cara melakukan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan berbuat zina. Yang pertama, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Kemudian korina atau tanda-tanda atau indikasi korina yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah. Adapun dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan, antara lain zina atau dera atau cambuk 100 kali adalah firman Allah surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, adik juga ikutan menyimak ya. Bapak bacakan suratnya. Azaniyatu wajali kulla wahidi minhuma mi'ah hajal dati wa atak hukum bihi marrafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad ada bahu matoifatu minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali, dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi atau mencambuk mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukum merupakan balasan
yang setimpal atas perbuatan atau pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibatnya perbuatan. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antara Quran Surat As-Sad ayat 26 yang berbunyi ya abadu inna ja'alnaka khalifatu fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa atfatu hama fayudillaka ansabilillahi innal ladzina yadina'an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adilnya. Janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Kemudian juga ada macam-macam zina. Macam-macam zina dan Al-Quran dan hadis telah banyak dipaparkan, antara lain akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada zina musyan, ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya, artinya orang-orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Apakah adik sudah paham dari penjelasan Bapak yang tadi? Paham. Bapak kemudian Bapak lanjut untuk yang kedua, zina ghairu musam. Maksud dari zina ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Adapun ulama yang mendefinisikan macam-macam pelaku zina adalah dua macam sebagai berikut. Yang pertama ada zina musam, yaitu zina yang dilakukan oleh yang pernah terikat tali kata perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami istri ataupun buta ataupun janda. Kemudian ghairu muhsan, zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh yang belum pernah menikah. Kemudian ada sanksi dari melakukan perbuatan zina, yaitu dibilang dengan batu sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi hudu anni qad ja'alallahu lahunna sabil bikurubil rijal duni atin wa yusan
Terimalah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka bujangan yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah kawin yang berzina didera 100 kali dan dirujam. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rojam, dilempari batu sampai meninggal, dengan disaksikan orang banyak. Jika ia gairah muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bila lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya. Sementara gairu muhsan belum pernah menikah, namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. Kemudian ada tugas dari bapak untuk adik untuk membaca surat An-Nur ayat 2. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Azani layan kiku ila sahni yatan af musyrikatan wa zahliyatun layak kiku ila syari'a musriku wa hurima dalika ilal mu'min. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada adik sudah membaca surat An-Nur ayat 2. Enggak salah. Enggak salah. Baik, Bapak akan memberikan tugas kepada adik untuk mengerjakan zina. Tugasnya halaman 3. Coba buka halaman 3. Sudah ketemu tugasnya? Sudah kerjakan ya? Bapak kasih waktu 10 menit.
Baik, sambil menunggu pekerjaan adik selesai, Bapak akan membaca surat Al-Isra ayat 32 sambil mendengerin ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabi'a. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan kecil dan suatu jalan yang buruk. Bagaimana adik, bisa mengerjakan soal dari Bapak atau tidak? Bisa lah. Baik. Mengerjakannya jangan buru-buru ya. Santai-santai. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Nah, Baik, coba Bapak periksa sebentar. kelar. Baik, cukup bagus pengerjaannya. Bapak balik lagi. Bisa lah. Kemudian Bapak lanjutkan untuk ada identifikasi ilmu tajwid dari Quran surat An-Nur ayat 2. Silakan menyimak. Nah, yang pertama itu ada izar, yaitu setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izar dibaca jelas tanpa dengung. Yang berbunyi zaniyatu wazaini.
Nah, itu izhar. Jelas? Pas. Kemudian ada ikhfa safawi, yaitu setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba dibaca samar dan disertai dengung yang berbunyi hukum bini marro afutu. Nah, itu ikhfa safawinya. Kemudian ada idgham mislain, yaitu setiap mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca lebur dengan dengung atau lebur dengan dengung. Bacaannya seperti tadi, hukum bihi marok fatun. Kemudian ada satu lagi ikhfa safawinya yang berbunyi in kuntum tu'minun. Nah, itu ikhfa safawi. Baik, dari pelajaran Bapak pagi ini, apakah adik sudah paham semua? Paham ya. Baik, Bapak akan memberikan tugas rumah tentang pengertian zina. Tugasnya adalah mencari contoh-contoh perbuatan zina minimal 5. Dikumpul besok ya. Iya. Baik, Bapak cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah, maaf. Baik, Bapak akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.